Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Ibnu Firna, selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan. Semoga teman-teman senantiasa diberikan semangat dalam belajar. Oke teman-teman ingat bulan ini bulan apa? Nah, benar sekali, bulan ini adalah bulan Agustus, bulan di mana Indonesia merdeka. Semoga semangat yang dicontohkan para pahlawan kita memberikan semangat kepada kita untuk senantiasa optimis dalam menjalankan segala aktivitas kebaikan. Nah teman-teman, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang matematika. Nah teman-teman, kita akan melanjutkan materi matematika yang telah Bulia jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang soal cerita, penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Yang kedua adalah kita akan belajar tentang perkalian pada pecahan. Nah, semoga teman-teman bisa menyimak penjelasan video dari Bulia dengan baik. Dan jangan lupa ketika akan menyimak video, teman-teman bersama-sama membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat menyimak videonya. Nah, teman-teman, ini adalah materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Yang pertama, kita akan menyelesaikan soal-soal cerita, penjumlahan, dan pengurangan pada pecahan. Mari kita simak penjelasan penyelesaian soal cerita yang pertama. Langsung saja kita masuk pada cara mengerjakan soal pada contoh yang pertama, yang berbunyi Ahmad memiliki tali sepanjang setengah meter. Nah, tali tersebut kemudian dipotong 1/8 meter. Yang ditanya adalah sisa tali Ahmad. Nah, cara mengerjakannya bagaimana teman-teman? Kita pahami dulu soalnya. Ahmad memiliki tali setengah meter, dipotong 1/8. Berarti apa yang harus kita lakukan? Dikurangi ataukah dijumlahkan? Nah, kalau dipotong berarti yang harus kita lakukan adalah dikurangi. Jadi setengah meter itu dikurangi karena dipotong 1/8. Nah, di sini kita mencari penyebutnya dulu, menyamakan dulu dengan cara apa? Dengan cara kelipatannya. Kira-kira angka berapa ya teman-teman? Kita harus belajar melancarkan mencari KPK dari 2 dan 8. Berapa? Angka 8 teman-teman. Nah, kenapa angka 8? Karena angka 8 ini adalah angka yang paling dekat yang bisa dibagi 2 dan bisa dibagi 8. Oke, sekarang kita selesaikan. 8 dibagi 2 hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 4. 4 dikali 1 hasilnya adalah 4. Kita tulis di sini 4. Nah, setelah itu kita selanjutnya 8 dibagi 8 hasilnya adalah 1. Nah, 1 dikali 1 hasilnya adalah 1. Nah, 4 dikurangi 1 adalah 3. Jadi sisa tali Ahmad adalah 3/8 meter. Penjelasan penyelesaian soal cerita yang kedua. Kita masuk pada contoh soal yang kedua. Sarah memiliki pita 2/3 meter. Sarah membeli lagi 5/4 meter. Maka pita yang dimiliki Sarah sekarang adalah
Nah, kita pahami dulu soalnya. Sarah udah punya kita 2/3. Dia membeli lagi, berarti harus ditambah karena membeli. Jadi kita coba selesaikan soal nomor 2 ini. 2/3 ditambah 5/4. Nah, caranya gimana teman-teman? Kita harus mencari KPK dari 4 dan 3. Kira-kira angka berapa ya teman-teman? Angka 12. Karena angka 12 itu angka terdekat yang bisa dibagi 3 dan bisa dibagi 4. 12 dibagi 3 berapa teman-teman? 4. Nah, 4 dikali 2 hasilnya adalah 8. 12 dibagi 4 hasilnya adalah 3. 3 dikali 5 hasilnya adalah 15. Nah, setelah itu kita tinggal menjumlahkan. 8 ditambah 15 hasilnya adalah 23. Jadi pita yang dimiliki Sarah saat ini adalah 23/12 meter. Penjelasan penyelesaian soal cerita yang ketiga. Kita masuk pada cara mengerjakan contoh soal yang ketiga. Nah, soalnya adalah pada penimbangan bayi di posyandu diperoleh data beratnya Nina 6 1/2 kilo, beratnya Lina 5 2/3 kilo, beratnya Saskia 5 3/4 kilo. Berapa berat ketiga bayi tersebut? Nah, caranya adalah diapakan kira-kira kalau berat ketiga bayi berarti dijumlahkan. Maka kita tulis dulu beratnya Nina 6 1/2 ditambah beratnya Lina 5 2/3 ditambah beratnya Saskia 5 3/4. Masih ingat cara mengerjakan soal campuran, pecahan campuran? Nah, masih kan teman-teman? Caranya adalah kita bisa menjumlahkan dulu yang membuat dia menjadi pecahan campuran. Jadi kita tulis dulu di sini 6 ditambah 5 ditambah 5. Nah, kita tulis dulu. Nah, setelah itu kita tulis pecahannya. 1/2 berapa lagi? 2/3 berapa lagi? 3/4. Nah, kita jumlahkan 6 ditambah 5 ditambah 5 hasilnya adalah 16. Nah, setelah itu kita harus menyamakan dulu penyebutnya. KPK dari 2, 3, dan 4 kira-kira berapa ya? Atau angka terdekat 2, 3, dan 4 yang bisa dibagi dengan 3 ini. Kira-kira angka berapa? Angka 12. Nah, setelah itu sama langkahnya. 12 kita bagi dengan 2 hasilnya adalah 6. 6 dikali 1 hasilnya adalah 6. Nah, setelah itu selanjutnya 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. 4 dikali 2 hasilnya adalah 8. Selanjutnya 12 dibagi 4 hasilnya adalah 3. 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. Nah, setelah itu kita turunkan dulu 16-nya. Nah, kita jumlahkan 6 tambah 8 tambah 9 hasilnya adalah 18/12.
Jadi berat ketiga bayi adalah 16/18/12 kg. Atau kita bisa sederhanakan dengan masing-masing angkanya kita bagi dengan angka 2. Berapa? 16 dibagi 2, 8. 18 dibagi 2, 9. 12 dibagi 2, 6. Jadi 8, 9/6 kilogram. Kita memasuki penjelasan materi yang kedua, yaitu perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran. Berikut soal-soal yang akan kita selesaikan hasilnya bersama-sama. Mari kita simak penjelasannya. Tadi kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Sekarang kita belajar perkalian pada pecahan. Nah, perkalian pada pecahan ini kita punya dua cara. Teman-teman bisa memilih cara yang paling mudah. Cara yang pertama adalah ketika dia perkalian, maka kita bisa langsung mengkalikan tanpa harus menyamakan penyebutnya. Ya, ingat-ingat ya teman-teman. Jika pengurangan dan penjumlahan, kalau penyebutnya beda, kita wajib menyamakan dulu. Tapi kalau khusus perkalian, kita boleh langsung mengkalikan. Nah, lebih mudah kan teman-teman? Coba kita kalikan. 6 dikali 5, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 30. 3 dikali 4, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 12. Nah, sebenarnya teman-teman bisa menjawab ini. Tetapi kita bisa punya cara menyederhanakan biar angkanya nggak terlalu besar hasilnya. Gimana cara menyederhanakan? Sama seperti sebelumnya, kita bagi angka yang bisa dibagi keduanya. Angka berapa? Kita coba bagi dengan angka 2. 12 dibagi 2, 6. 30 dibagi 2, 15. Nah, ternyata hasil ini masih bisa kita sederhanakan lagi dengan cara dibagi 3/3. Berapa kira-kira? 6 dibagi 3, 2. 15 dibagi 3, hasilnya adalah 5. Nah, cara yang kedua, kita bisa langsung membagikan angka yang bisa dibagi. Nah, contohnya ini teman-teman, 6 ini kita langsung bisa bagi dengan berapa? Dengan 2. 4 kita bagi dengan 2. Nah, kita tulis berarti 3 masih tetap karena tidak dibagi dengan angka berapapun. 6 dibagi 2, 3 kali 4 dibagi 2, 2/5. Nah, setelah itu kita kalikan. 3 dikali 2 hasilnya 6. 3 dikali 5 hasilnya 15. Nah, sama, ini kita bagi lagi dengan 3/3. Maka hasilnya adalah 2/5. Nah, dari dua contoh ini teman-teman bisa mencari contoh yang paling mudah menurut teman-teman, salah satunya saja. Jadi ini hanya cara mengerjakan. Bisa dengan cara yang pertama, bisa dengan cara yang kedua. Kita masuk pada contoh yang kedua, yaitu perkalian pada pecahan campuran. Nah, gimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya adalah kita menjadikan ini dulu menjadi pecahan biasa. Berapa kira-kira teman-teman? 2 dikali 5, 10 ditambah 2, hasilnya adalah 12/5. Selanjutnya 3 dikali 4, hasilnya adalah 12 ditambah 3, 15/4. Nah, kita bisa langsung mengkalikan ini teman-teman. Berapa? 12 dikali 15, hasilnya adalah
180. 5 dikali 4 hasilnya 20. Nah, ini angkanya terlalu besar, ya kan? Kita bisa menyederhanakan dengan dibagi berapa? Syaratnya harus sama. Kalau bawah dibagi angka A, atas harus dibagi dengan angka yang sama dengan bawahnya. Nah, kita coba dibagi dengan angka 20. Berapa kira-kira teman-teman? 180 dibagi 20. Atau kita coret 18 dibagi 2. 9. 2 dibagi 2, 1. Berarti kalau 9 per 1, satunya tidak perlu. Berarti jawabannya adalah 9. Nah, cara yang kedua, kita dari soal ini bisa langsung tadi kan yang pertama langsung dikalikan, yang ini kita bisa langsung membagikan. Caranya gimana? Caranya harus silang. Jadi kalau ini dibagi dengan angka A misalnya, maka ini pun harus dibagi dengan angka A. Kalau ini dibagi dengan angka B, maka ini harus dibagi juga dengan angka B. Jadi contohnya gini teman-teman. Kalau kira-kira 12 ini bisa dibagi dengan angka berapa? Dengan angka 2. Nah, maka 4 ini juga harus dibagi dengan angka 2. Kalau bawahnya ini 5 dibagi dengan angka 5, maka ini juga harus dibagi dengan angka 5. Nah, coba sekarang kita selesaikan. 12 dibagi 2 hasilnya berapa? 6. 5 dibagi 5 hasilnya berapa? 1. 15 dibagi 5 hasilnya berapa? 3. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Nah, jadi kita bisa sederhanakan lagi dengan 6 dibagi 2 hasilnya adalah berapa? 3 per 1 dikali 3, 2 dibagi 2, 1, 3 per 1 berarti sama dengan 3 dikali 3, 9. Sekarang kita masuk pada contoh perkalian pecahan biasa atau campuran dengan bilangan desimal. Jadi ini adalah bilangan desimal. Kalau bilangan ada komanya namanya bilangan desimal. Teman-teman ingat lagi pelajaran di kelas 4, bagaimana caranya bilangan desimal ini dijadikan bilangan pecahan. Sudah bisa kan? Oke, insya Allah sudah bisa. Nah, kira-kira 0,3 itu kalau dijadikan pecahan campuran jadi angka berapa? Jadi angka 3 per 10. Ya, 3 per 10. Kenapa kok 10? Karena setelah angka koma ada satu angka, maka dia termasuk puluhan. Jadi 3 per 10 dikali 2 per 4. Kita bisa langsung kalikan dulu, atau coba kita kalikan. 3 dikali 2, 6. 10 dikali 4, 40. Kita bagi 2 per 2. Berapa? 6 dibagi 2, 3. 40 dibagi 2, 20. Ini kita sederhanakan ya. Kenapa kok harus dibagi 2 lagi, Bu? Karena harus disederhanakan biar angkanya lebih kecil. Yang kedua adalah contoh soal pecahan campuran dengan bilangan desimal. Nah, caranya kita harus menjadikan ini menjadi pecahan biasa dulu. Berapa? Kita coba bareng-bareng. 1 dikali 4 sama dengan 4, ditambah 3 sama dengan 7. 7 per 4 dikali 0,2 sama dengan berapa kalau dijadikan pecahan? Kalau angka desimal, jadi angka 2 per 10. Jadi 0,2 kalau dijadikan pecahan hasilnya adalah 2 per 10.
Nah, kita langsung mengkalikan. 7 dikali 2 hasilnya adalah 14 per 4 dikali 10, 40. Nah, ini kita bagi dengan angka berapa? Cara menyederhanakannya biar angkanya tidak besar, dibagi 2. Kita bagi 2 per 2. Berarti berapa? 14 dibagi 2 sama dengan 7. Nah, 40 kita bagi 2 hasilnya adalah 20. Jadi hasilnya 7 per 20. Setelah menyimak beberapa penjelasan tadi, sekarang giliran teman-teman berlatih soal-soal di bawah ini. Jika sudah selesai, jangan lupa kirim jawabannya ke Buliah ya. Buliah tunggu teman-teman. Selamat mengerjakan. Sekian dulu pembelajaran matematika pada pagi hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dalam belajar pada pagi hari ini. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.